Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Untuk melanjutkan materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu pimpin doa ya. Saya Bu. Ya. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar informatika pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa secara masing-masing. Berdoa selesai. Baik. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Untuk selanjutnya, sebelum masuk ke materi hari ini, Bu presensi terlebih dahulu ya. Ini benar kelas 10C? Aptal masuk? Aisyah, Albertus, Alifa, Ardian, Arya, Ayla, Benediktus, Bilkis, Chelsea, Deva, Dimas, Evania, Farah, Florencia, Gabriel, Galuh, Intan, Jasmine, Hafiz, Lutfiana, Mikaela, Muhammad Britama, Nikaisya, Nila, Noverian, Normansyah, Patrick, Rada, Rafael, Rizky, Sekar Dewi, Stefano, Valentino, Veronica, Viko. Keterangannya apa? Sakit? Ya. Selanjutnya, materi kita hari ini kan di lab komputer. Alangkah baiknya kita sama-sama menertibkan keselamatan K3. Ya, di bawah kan ada banyak kabel-kabel, ada komputer, ada mouse. Jaga jarak pandang dari mata ke komputer 30 cm ya. Jangan dekat-dekat. Terus sebelum lanjut ke materi, coba kalian berdiri terlebih dahulu, cek kerapiannya. Udah rapi semuanya? Udah, kalau sudah duduk lagi. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai dampak sistem informatika. Di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Tujuannya mengidentifikasi dan menganalisis dampak sosial positif dan negatif teknologi informasi dalam kehidupan sosial. Nah, sebelumnya kalau dampak sosial informatika ini anak-anak taunya gimana? Ya, ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya apa? Dampak positifnya untuk mencari informasi bisa lebih mudah. Dampak negatifnya? Kecanduan. Bisa menimbulkan berita hoax. Terus yang kedua, apakah kalian merasa lebih dekat atau lebih jauh dengan teman-teman kalian akibat teknologi? Ada yang jauh, ada yang dekat. Jadi teknologi itu bisa mendekatkan yang jauh, bisa menjauhkan yang dekat. Tergantung konteksnya kalian itu digunakan sebagai apa, ya toh? Terus yang ketiga, apakah kalian merasa lebih produktif atau lebih banyak membuang waktu ketika menggunakan teknologi? Membuang waktunya di bagian apa? Media sosial. Media sosial. Kalian biasanya scroll media sosial satu hari? Lamanya berapa? 10 jam sekolah. 10 jam.
Padahal teknologi itu bisa dimanfaatkan dengan baik loh. Buat apa, Bu? Itu belum. Buat mengerjakan tugas. Belum. Nah, terus selanjutnya mengerjakan tugas. Di sini ada pretest. Kalian bisa scan QR code-nya. Dikerjakan dulu ya. Itu ada 10 soal. Oke, Bu. Itu pakainya kuisis ya. Ibu beri waktu 5 menit. Tidak valid. Oh ya. Sebentar. Yang pretest kodenya diganti 21124980. 21124980. 21124980. Dikerjakan sungguh-sungguh ya, karena pretest ini untuk mengukur kemampuan kalian sebelum diberikan materi mengenai dampak sosial informatika. Linknya di open QR code ya. Oh, bentar saya. Udah ada sampai nomor berapa? Ya, dikerjakan. 6 menit lagi ya. Ada yang udah selesai? Loh, temennya ada yang udah sampai nomor 8. Masih 21124980. Udah sampai nomor berapa? Dibaca yang sungguh-sungguh. Udah sampai nomor berapa teman-teman? Yang udah selesai tunggu terlebih dahulu ya. Nunggu temennya yang belum selesai.
Udah belum? Udah? Sudah. Yang belum sampai nomor berapa? Ya, ditunggu 2 menit lagi ya. Sampai nomor berapa, Mbak? Udah tadi. IT itu masuk saintek apa sosial? Saintik. Udah? Sudah. 1 menit lagi ya. Udah belum? Yang belum siapa? Yang belum. Saya kurang satu. Dia kurang satu. Sama-sama. Yang belum sampai nomor berapa? Sudah. Tahu. Udah? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini kita akan melihat video mengenai pengaruh perkembangan teknologi terhadap kehidupan sosial. Disimak baik-baik ya, ini nanti akan ada pertanyaan. Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun kian pesat, terutama dalam teknologi komunikasi. Dalam dekade terakhir, ada banyak inovasi yang hadir untuk mempermudah jalannya komunikasi. Banyak aplikasi berbasis via internet yang bisa dijalankan di smartphone, komputer, web online, email, sosial media, dan masih banyak lain. Saat ini, banyak yang menggunakan smartphone dalam media komunikasi. Smartphone menjadi penting dengan kedua orang. Pengajar secara
terhadap perkembangan teknologi dapat menjadi proses yang mewarnai segala dalam kita kerja, mulai dari sendiri dan orang-orang di tempat kita. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pengaruh perkembangan teknologi terhadap kehidupan sosial. Keberhasilan manusia melakukan alam adalah bukti nyata bahwa mereka telah mencapai tingkat kebudayaan menjadi tinggi. Manusia pada dasarnya selalu melakukan adaptasi terhadap perubahan sekelilingnya. Teknologi perkembangannya begitu cepat memiliki potensi yang dapat diinginkan untuk memperbaiki kehidupan manusia. Namun juga memiliki potensi negatif bila tidak memiliki sikap yang bijak dalam pemanfaatannya. Potensi positif dapat dikembangkan di berbagai bidang seperti yang pertama, adanya teknologi memperluas lapangan pekerjaan yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Yang kedua, pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa. Yang ketiga, persebaran informasi cepat dan luas seperti penggunaan satelit dan internet. Dan yang terakhir, teknologi mendukung dan mempermudah penelitian berbagai bidang. Potensi negatif teknologi terhadap kehidupan masyarakat di antaranya masyarakat Indonesia kecenderungan dalam menanggapi teknologi dengan cara meniru tanpa syarat pengaruh budaya asing. Biasanya seperti gaya hidup bebas, narkoba, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ketidakadilan di bidang ekonomi membuat masyarakat miskin menjadi semakin miskin dan akhirnya menimbulkan konflik. Yang ketiga yaitu pembangunan di segala bidang kehidupan semakin modern, menimbulkan nilai-nilai tradisi yang sudah ada sejak dahulu menjadi memudar. Dan yang terakhir yaitu menimbulkan ketergantungan terhadap teknologi dalam berbagai hal. Karena itulah, kita juga harus bijaksana dalam memanfaatkan kemudahan teknologi informasi ini, karena selain punya banyak manfaat, tetapi juga ada hal-hal yang harus kita waspadai, apalagi terhadap pengaruh jejaring sosial. Pengaruh perkembangan teknologi ada 4 bidang, yaitu bidang kesehatan, bidang komunikasi, bidang ekonomi, dan bidang pendidikan. Adapun pengaruh-pengaruh negatif perkembangan teknologi yaitu pengaruh perkembangan teknologi pada jejaring sosial juga berpengaruh negatif dan harus diwaspadai karena sering berpengaruh dalam kehidupan sosial, khususnya pada remaja. Tadi udah nyimak videonya teman-teman. Kalau dilihat dari videonya tadi, kesimpulannya apa aja? Teknologi memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dan negatif. Yang dampak positifnya Bisa memperluas lapangan kerja. memperluas lapangan kerja. Negatifnya Negatifnya individualisme. individualisme. Jadi nggak susah berinteraksi sama makhluk sosial karena kita makhluk sosial. Terus yang aspeknya tadi ada aspek apa aja? Aspek kesehatan, Pendidikan, ekonomi. ada 4 ya. Terus lanjut ke materi selanjutnya. Nah ini aspek dampak sosial informatika. Yang pertama ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi positifnya dapat menciptakan peluang ekonomi baru seperti e-commerce, startup berbasis teknologi. Kalau yang negatifnya bisa memperburuk kesenjangan ekonomi antara yang memiliki akses dan yang tidak memiliki akses. Kalau yang aspek ekonomi ini contohnya apa? Jadi kalau kalian Shopee, kalau kalian mau
Biasanya kan kalian kalau di Shopee berbelanja apa? Menjual. Nah, kalian bisa memanfaatkan informatika ini ke dalam Shopee. Jadi nanti kalian menggunakan jual beli online. Jadi Shopee ini kita nggak mengeluarkan uang, tapi kita mendapatkan uang. Tapi jangan sampai rugi. Terus selanjutnya yang kedua ada aspek sosial budaya. Tadi kalau yang di video tadi aspek sosial budaya itu dari pakaian, makanan. Dari pakaian sama makanan. Yang awalnya jadul, sekarang jadi modern. Kalau yang DJ tadi dampak sosial positif apa negatif? Negatif. Nah, teman-teman, ini kan Ibu lihat kalian udah capek. Nah, kalian coba benarkan posisinya kalian toh. Duduk yang benar. Ada ya. Terus kalian coba gerakan pergelangan kalian diputar selama 5 detik, 5 kali. Pergelangan tangan. Udah belum? Udah kerasa lemas? Kalau udah, kita lanjut ke materi lagi karena kalian tahu nggak fungsinya ice breaking ini untuk apa? agar fokus. Untuk merefresh bisa, untuk agar fokus bisa. Jadi kita lanjut ke materi lagi ya. Nah, selain aspek yang tadi, ini ada aspek politik dan hukum. Kalau aspek politik dan hukum positifnya buat apa? Buat hukum. Buat partisipasi politik, bisa buat mendukung di media sosial ya toh? Terus kalau yang negatifnya? Peretasan data pribadi. Selain peretasan data pribadi ada apa lagi? Tidak keadilan bisa, saling mengolok-olok, hoax, cyberbullying bisa. Nah, terus yang aspek selanjutnya, aspek psikologis. Aspek psikologis kebanyakan teknologi ini negatif. Negatifnya bisa kecanduan, bisa tekanan sosial. Kayak melihat, oh ini si A cantik banget, terus jadi ikut, ya toh? Kalian kalau ngelihat iklan, ngelihat temenmu yang glowing banget itu kan pasti kalian pengen kan? Apalagi kayak yang endorse gitu, itu tuh udah cantik dari lahir. Selanjutnya ada aspek lingkungan. Aspek lingkungan, menurutnya kalian, aspek lingkungan itu ada dampak positifnya enggak? Dampak positifnya apa aja? Peningkatan penggunaan energi yang terkait dengan pengoperasian perangkat elektronik. Jadi kalau informatika ini bisa membuat IoT menggunakan yang sampah itu loh, sampah didaur ulang menggunakan IoT. Jadi itu kayak ramah lingkungan. Terus yang dampak negatifnya apa buat lingkungan? Tekanan sosial, minder, apalagi? Gengsi. Egois bisa. Terus kalau yang aspek selanjutnya, aspek pendidikan, itu banyak yang positif apa negatifnya? Seimbang. Yang positifnya kita bisa melakukan pembelajaran secara jarak jauh. Waktu COVID itu kan kalian pakainya apa pembelajarannya? Classroom, HP, Zoom, Google Meet. Kalau pengumpulan tugasnya lewat apa waktu COVID? Google Classroom bisa, Google Drive pernah? Bisa, Microsoft Teams. Langsung share bisa. Terus dampak negatif mengenai perkembangan informatika di bidang pendidikan apa aja? Maka dari itu kita harus mengubah password minimal berapa bulan sekali?
Supaya tidak diretas atau dihack. Nah, teman-teman, kan pertemuan kemarin kan kita udah pembagian kelompok ya, yang dibagi menjadi 4 gaya belajar. Yang gaya belajar ada 4, apa aja itu? Kinestetik, visual, auditori, membaca, menulis. Yang auditori itu berfokus dengan mendengarkan. Kalau visual berarti menggambar. Kinestetik itu gaya belajarnya praktek, bisa gerak. Kalau yang membaca menulis berarti membaca dan menulis. Bisa outputannya bisa berupa catatan atau ini udah duduk sesuai kelompoknya kan, yang seperti yang kemarin. Dah. Nah, ini Ibu jelaskan tugasnya terlebih dahulu, kemudian Ibu berikan LKPD-nya. Kelompok AB itu kelompok yang gaya belajarnya auditori. Jadi nanti kalian membuat presentasi dengan judul pentingnya edukasi digital untuk menyaring informasi yang valid serta pentingnya komunikasi yang sehat dan etis di media sosial. Untuk yang kelompok A sama B, ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya ini? Enggak, kalau tidak Ibu bagi LKPD-nya ya. Nanti desainnya di Canva ya. Nanti desainnya di Canva. Terus sekarang yang kelompok C sama D. Kelompok apa itu kelompok C sama D? Gaya belajarnya menggunakan gaya belajar apa? Visual. Kelompok C sama D membuat presentasi dengan judul perubahan dari komunikasi tatap muka ke komunikasi digital serta dampaknya terhadap hubungan interpersonal. Untuk kelompok C sama kelompok D ada yang mau ditanyakan mengenai tugasnya? Tidak. Kalau tidak Ibu bagikan LKPD-nya ya. Nanti semua tugas dikerjakan di Canva. Terus kelompok yang EF itu gaya belajarnya menggunakan gaya belajar apa? Kinestetik. Nanti tugasnya membuat presentasi, tapi waktu menjelaskan disertai gerakan sedikit ya, biar teman-teman kalian paham. Membuat presentasi bagaimana teknologi bisa merusak interaksi sosial atau dapat mempererat hubungan. Yang kelompok EF ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, Ibu bagi LKPD-nya. Nanti dikerjakan di Canva. Terus yang kelompok GH, itu kelompok GH kelompoknya gaya belajar apa? Gaya belajar membaca dan menulis. Nanti kelompok GH ini outputnya membuat presentasi ya, dengan judul menganalisis studi kasus dampak sosial teknologi melalui bacaan dan membuat laporan tertulis. Jadi nanti yang kelompok GH itu nanti outputnya membuat artikel ya. Nanti diedit dan dikerjakan menggunakan Canva. Canva. Ada yang mau ditanyakan enggak yang kelompok FG, GH? Kalau enggak, Ibu bagi LKPD-nya. Laporan tertulis maksudnya? Artikel.
Artikel. Kerjain di Canva. Ya, dikerjakan di Canva, nanti bebas kalian menggunakan, ditambahi edit-edit, ditambahi gambar yang menarik, enggak apa-apa. Udah, untuk semua kelompok udah mendapat LKPD-nya ya. Nah, sekarang silahkan kalian merapat ke kelompok masing-masing untuk mengerjakan di Canva. Nanti hasil akhirnya dipresentasikan. Ibu kasih waktu 20 menit ya. 20 menit dari sekarang, silahkan bekerja sama sesama anggota kelompok. Oh gitu. Oh. Bentar. Duh. Sini. Ini kita buat sendiri apa gimana Bu? Nanti dipresentasikan melalui laptopnya Ibu. Jadi kalian nanti maju membaca presentasi yang dikirim di situ. Nanti ditampilkan lewat situ. Lah ininya di bawah juga maju. Enggak. Pakai Canva yang ditampilkan Ibu. Iya, tinggal baca, tapi dipahami ya itu. Kalian itu kan ini nyambung internet, kalian bisa melihat di Google di berbagai banyak sumber ya. Dikerjakan kelompok deket aja enggak apa-apa, Mbak. Kalau ada yang belum paham tanya ya. Iya. Bu ya. Lagi udah bisa. Tadi ke back. Oh. Apa ya? Kata ini udah masuk. Kalau enggak kalian cari materinya dulu aja. Enggak nanti ngeditnya di Canva di HP, nanti disambungin di situ ya. Oh iya. Siap. Nanti kalau ada apa-apa lagi bisa tanya Ibu. Iya. Ibu keliling sebentar. Nggih.
Ada yang mau ditanyakan? Apa Bu? Nanti kalau kanvanya udah selesai nanti dikirim lewat QR code ya, nanti yang nampilin dari laptop depan. Jadi kalian presentasi di sini dengan filenya dikirim ke depan. Jadi ke depan nggak usah bawa apa-apa. Cukup dari Canva yang dikirim ke ibu. Itu dipelajari materinya. Pakai apa Bu cara nge-share ya Bu? Cara nge-share-nya nanti di-download dulu terus di-upload di Google Drive. Nanti tak berikan yang linknya, link pengumpulan. Yang lain mengerjakan materinya nggak apa-apa, nanti digabung. Pas lo ya, kabel di bawah. Gimana? Kalau ini kan tadi membaca menulis, jadi kalian membuatnya artikel. Nanti output dari kelompoknya kalian tuh membuat artikel. Infografis dalam bentuk infografis. Ada yang mau ditanyakan enggak? Udah. Ini berarti gimana Bu? Ya itu dibuat sesuai yang judulnya tadi. Nanti kalian presentasinya pakai yang di depan. Pakai punya ibu. Nanti kalau bingung langsung tanya aja ya. Ini kalau 15 menit lagi kalian bisa selesai enggak? Bisa. Ya dikerjakan sambil jalan dulu ya. Ini atau Oh. Di Canva. Nanti yang presentasi yang kelompok situ. kita enggak ada. Nanti yang tak tampilin ya dari sini, yang kalian edit. Nanti share link. Nanti yang ditampilin di ibu ya yang ini, yang kalian tambah-tambahin ini nanti tak tampilin di depan. Nanti elemennya kayak gini boleh? Boleh nanti. Sekalian dipelajari loh ya isinya. Kalian ngeditnya yang sesuai ini ya. Ini loh, penting. Oh ini, Ki balik. Ditandai. Tidak bingung.
Ditambah elemen-elemen lagi ya enggak apa-apa. Nah, ini dipelajari sesuai yang judul kalian tadi. Materinya boleh ngambil dari mana-mana ya, tapi dibaca lagi ya. Disesuaikan sama judulnya kalian. Anak-anak 5 menit lagi selesai belum? 7 menit lagi ya. Nanti kalau udah dikirim ke link itu, nanti kalian bisa share scan QR code-nya, nanti dikirim melalui komputernya itu ya. Nanti yang presentasi semua anggota kelompok, yang nampilin di laptop ibu di depan. Udah semua? Udah. 2 menit lagi ya. Nanti yang anggota kelompoknya yang maju, semua anggota kelompok bisa mempelajari materi yang dibuat terlebih dahulu sebelum dipresentasikan. Karena nanti teman kalian ada yang melakukan tanya jawab. Dan itu akan membuat nilainya berbeda dari teman kalian.
Udah belum? Ya kalau yang udah dikumpulin lewat Google Link itu ya. Yang udah selesai dipelajari dulu. Kalau yang belum dilanjutkan ya. 2 menit lagi nanti selanjutnya kita akan presentasi pemaparan hasil yang sudah dibuat sesuai dengan gaya belajar kalian. Ditambah nanti yang nampilin yang sana. Nanti langsung tak download yang amal. Ditambah Aulia kelompok A. Ada yang bisa dibantu Mbak? Kelompok ini gabung aja enggak apa-apa. Yang susah yang mana? Nanti menyimak apa yang dipelajari. Belajar dulu. Udah dikirim ke link pengumpulannya belum? Udah, kalau udah kita lanjut ke presentasi. Presentasinya dimulai dari yang gaya belajar auditori dulu ya, yang kelompok. Ibu milih kelompok A yang presentasi. Ini di share sebentar. Kelompok A tadi judulnya apa? Ini benar ini Mbak? Udah, kalau udah satu kelompok maju ke depan. Awas awas, kabel hati-hati. Apakah ada yang mau jadi moderator? Satu, bebas. Perkenalan dulu, teman-teman biar tahu namanya. Ayo yang lain diperhatikan ya. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok gaya belajar auditori. Izin memperkenalkan diri.
Pertama saya Feryardani dari nomor absen 21. Saya Valencia Cesarin dari absen 15. Saya Jasmine Anjani Agustin dari absen 19. Ambil Fikran dari absen 15. Udah, yang moderator siapa? Silahkan. Ya. Tema pada presentasi hari ini adalah pentingnya edukasi digital untuk menyaring informasi yang valid dan komunikasi yang sehat serta etis di media sosial. Yang pertama pendahuluan mengapa edukasi digital itu penting. Era informasi di zaman digital ini informasi mengalir berdasarkan melalui berbagai platform media sosial dan internet. Tantangannya itu kita mendapatkan banyak informasi. Tidak semua informasi tersebut akurat, valid, atau benar. Pentingnya edukasi digital, kita perlu memahami cara menyaring informasi yang benar, berkomunikasi dengan cara yang benar dan kritis di dunia. Penyaringan informasi yang valid di media sosial, informasi bisa dengan cepat menjadi viral tanpa ada pemeriksaan kebenarannya terlebih dahulu. Ini bisa mempengaruhi opini publik. Menyaring informasi sebelum membagikannya kepada orang lain adalah salah satu utama untuk menghindari penyebaran berita palsu. Cara menyaring informasi yang valid. 1. Pastikan informasi berasal dari sumber yang layak dan terverifikasi. 2. Gunakan situs web verifikasi fakta seperti Translate atau yang untuk memastikan kebenaran informasi. Dan ketiga, ini yang menarik, seringkali tidak menggambarkan sumber isi informasi. Komunikasi yang sehat dan etis di media sosial. Mengapa komunikasi yang sehat itu penting? Karena media sosial itu bisa menjadi tempat yang luar biasa untuk berbagi ide dan berkomunikasi dengan orang lain. Tetapi juga bisa menjadi tempat yang penuh konflik jika tidak digunakan dengan bijak. Setiap orang memiliki hak untuk menyuarakan pendapat, tetapi kita juga harus melakukannya dengan cara yang menghargai orang lain. Dampak positif dari edukasi digital dan komunikasi etis. Apa yang dapat terjadi jika kita mengedepankan edukasi digital? Siswa, profesional, dan masyarakat luas akan lebih terlatih untuk menyaring informasi yang tidak valid dan menghindari misinformasi. Komunikasi yang sehat di media sosial akan menciptakan ruang yang lebih aman dan nyaman bagi semua orang. Dengan lebih banyak orang yang teredukasi mengenai penyaringan informasi, kita bisa mengurangi penyebaran berita palsu di media sosial. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari presentasi pada hari ini, kita bisa mengambil tiga kesimpulan. Yang pertama yaitu menyaring informasi yang valid dan menghindari informasi yang salah atau hoax adalah tanggung jawab kita bersama. Yang kedua, di media sosial kita harus menjaga sikap dan berbicara dengan penuh empati untuk menciptakan ruang yang lebih positif. Dan yang terakhir yaitu terhadap semua orang, terutama di generasi muda, harus berperan aktif dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan etis. Baik, sekiranya dari kami ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan enggak, teman-teman? Ada. Sudah jelas. Apa? Perkenalkan, kami dari kelompok B bertanyakan tentang kan setiap orang tuh punya hak untuk menyuarakan pendapat tuh. Nah, tapi kita juga harus melakukan dengan cara yang menghargai orang, untuk menghargai orang lain. Itu maksudnya gimana? Ada di komunikasi yang Diulangi lagi coba, Mas. Kan setiap orang itu punya hak buat menyuarakan pendapat tuh. Nah, tapi itu kita tuh juga harus melakukan dengan cara yang menghargai orang lain. Jadi kita menyuarakan pendapat, tapi kita harus juga menghargai orang itu supaya. Nah, kalau dari kelompok kalian gimana? Kita punya pendapat dan kita juga harus menghargai pendapat orang lain. Jadi sebelum kita berpendapat berbicara itu alangkah lebih baiknya kita bisa berpikir terlebih dahulu sebelum berpendapat. Jadi
Apakah sudah cukup menjawab? Oke, karena sudah selesai sebenarnya kami menjelaskan. Tadi namanya siapa Mas? Valentino Rossi. Apabila ada kata untuk perbuatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus buat kelompok A. Terus selanjutnya yang gaya belajar visual. Semua kelompok maju ya. Yang visual. Perubahan dari Yang visual judulnya apa tuh? apa? Judulnya itu Perubahan tuh. Nah, maju dari kelompok perwakilan kelompok. Maju semua, nanti perkenalan diri terlebih dahulu ya. Terus ada yang moderator satu. Perkenalan diri dulu. Perkenalan diri dulu. Yang belakang kelihatan enggak? Kelihatan. Ayo lanjut Mas. Selamat siang semuanya. Siang. Jadi kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul perubahan dari komunikasi tatap muka ke komunikasi digital dan dampaknya terhadap hubungan interpersonal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ella Ratu Syahda, absen 7. Saya beri kesempatan Diandra absen 8. saya Patrick Indra Pamane Bas, absen 28. Saya Sewan Arya Bajantono nomor 33. Saya Garuda dari Jas Madani, nomor absen 17. Untuk pendahuluan, komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi adalah kunci utama dalam hubungan sosial. Dulu komunikasi tatap muka adalah cara utama untuk berbicara dan bertukar informasi. Kini banyak orang beralih ke komunikasi digital melalui aplikasi pesan, email, dan media sosial. Lanjut. Dari sini dong. Perubahan komunikasi tatap muka ke komunikasi digital, kurang lebih perbandingannya. Jadi transformasi komunikasi dalam beberapa dekade terakhir, di mana sebelumnya komunikasi tatap muka adalah norma utama dalam berinteraksi, tapi sekarang komunikasi digital telah menggantikan banyak percakapan langsung berkat kemajuan teknologi. Keuntungan komunikasi digital. Mengapa orang-orang beralih ke komunikasi digital? Berikut 3 alasannya. 1. Dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. 2. Tidak perlu bertemu langsung, lebih praktis. 3. Memungkinkan berkomunikasi dengan orang dari berbagai belahan dunia tanpa batasan geografis. Tadi udah 3. Udah. Lanjut, slide selanjutnya. Selanjutnya ada dampak positif dari komunikasi secara digital. Yang pertama ada memungkinkan untuk tetap berhubungan dengan teman dan keluarga dari jarak jauh. Selanjutnya ada dalam dunia kerja, komunikasi digital mempermudah kolaborasi tim yang berada di lokasi berbeda. Ini ada contohnya. Lanjut. Untuk dampak negatif, perubahan dalam hubungan intrapersonal yang berisiko. Yang pertama, komunikasi digital mengurangi interaksi langsung yang bisa memperkuat kedekatan emosional. Yang kedua, pesan teks atau pesan media sosial bisa menyebabkan kesalahpahaman karena kurangnya ekspresi wajah dan nada suara. Dan yang ketiga, terlalu banyak berinteraksi secara digital bisa membuat seseorang merasa lebih terisolasi secara sosial.
Kemudian di sini ada solusi dan cara untuk mengatasi dampaknya. Yang pertama, bagaimana sih cara menjaga hubungan yang sehat dalam era digital? Yang pertama adalah hindari kecanduan media sosial dan batasi interaksi online yang berlebihan. Selain itu, kita juga bisa menyisihkan waktu untuk bertemu langsung dengan teman atau keluarga. Kita bisa fokus pada komunikasi yang lebih mendalam dan saling mendengarkan, bukan hanya saling berbicara. Di sini ada gambar yang menunjukkan sekumpulan orang yang bertemu langsung. Ini merupakan contoh yang baik ya. Lanjut. Kesimpulannya, perubahan dari komunikasi tatap muka ke komunikasi digital telah membawa banyak keuntungan dalam hal efisiensi dan jangkauan. Meskipun lebih praktis, komunikasi digital berpotensi mengurangi kedekatan emosional dan kualitas interaksi. Menjaga keseimbangan antara komunikasi tatap muka dan digital sangat penting untuk hubungan interpersonal yang setara, yang sehat. Ya, setara dan sehat. Ya. Demikian presentasi dari kami. Apakah ada yang bertanya? Tidak ada. Sudah. Sekian dari kami. Terima kasih. Ya, berikan aplaus. Terus yang kelompok kinestetik. Judulnya bagaimana teknologi ini? Ya, yes Ibu. Perkenalan terlebih dahulu. Ya. Yang lain menyimak ya. Jadi selamat siang semuanya. Siang. Pada siang hari ini kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bagaimana teknologi bisa merusak interaksi sosial atau mempererat hubungan. Sebelum kami memulai presentasi kami pada siang hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rafael Benjaya Bawa, absen 30. Saya Dewa Tarian Triatama, absen 11. Depan yaitu teknologi dalam kehidupan sosial. Nah, perkembangan teknologi sudah mengubah cara kita berinteraksi dengan orang lain. Teknologi memungkinkan kita untuk tetap terhubung dengan orang lain, akan tetapi juga bisa menyebabkan kita kehilangan kecepatan fisik dan juga kecepatan emosional. Nah, kemudian untuk bagaimana teknologi bisa melakukan, yaitu dengan melakukan Habis ini yang membaca menurut. Nah, di sini ada cara semuanya. Kalau ini kita dan kalau kita baca di sini, buat dua kelompok. Satu kelompok berperan sebagai orang yang menggunakan teknologi untuk berkomunikasi dengan keluarga yang jauh, dan kelompok lain yang berperan sebagai orang yang lebih interaksi tatap muka. Setelah itu diskusikan bagaimana kedua komunikasi tersebut dapat menyalin mereka. Seperti yang sudah kita ketahui sendiri, kalau untuk berkomunikasi secara menggunakan teknologi dan juga tatap muka itu sudah berbeda ya. Kalau untuk tatap muka sendiri, salah satu pihak mendatangi pihak lainnya atau mungkin kedua belah pihak menyetujui satu tempat untuk bertemu, kemudian mereka akan berinteraksi. Tapi untuk menggunakan teknologinya ada beberapa macam ya. Kalau teman-teman mau tahu yang paling minim adalah melalui chat, seperti teknologi yang sudah kita pakai seperti WhatsApp ataupun Telegram. Nah, kemudian yang kedua untuk yang menengah mungkin yang cukup lengkap yaitu melalui telepon. Seperti yang teman-teman ketahui, pasti teman-teman punya teknologi WhatsApp kan di HP. Nah, di WhatsApp itu ada fitur telepon yang dimana kita bisa mendengarkan suara orang yang sedang berinteraksi dengan kita. Kemudian yang paling lengkap untuk saat ini adalah melalui video call atau meet. Seperti yang kita tahu, kita bisa melihat orang yang berinteraksi dengan kita melalui visual, dan kemudian kita juga bisa mendengarkan suara mereka. Lanjut. Silakan Mbak Sekali. Bagaimana teknologi bisa merusak interaksi sosial? Dampak negatif teknologi pada hubungan sosial yaitu kehilangan komunikasi tatap muka yang mempererat hubungan emosional, terlalu banyak organisasi teks yang bisa menimbulkan kesalahpahaman, dan kecanduan teknologi bisa mengurangi interaksi langsung dengan orang sekitar kita.
Suaranya agak dibesarin sedikit Mbak, yang belakang nggak kedengeran. Bagaimana teknologi dapat menjaga hubungan yang sehat? Yang pertama, memudahkan berbagai momen dan kenangan melalui foto, video, atau aplikasi. Yang kedua, memberikan ruang untuk lebih banyak komunikasi, terutama bagi mereka yang jauh secara geografis. Setelah itu ada kesimpulannya. Teknologi bisa menjadi alat yang kuat untuk mempererat hubungan atau justru bisa merusak interaksi sosial jika tidak digunakan dengan bijak. Keseimbangan antara interaksi tatap muka dan penggunaan teknologi sangat penting untuk menjaga hubungan yang sehat. Oke, sebelum kita mengakhiri presentasi pada siang ini, adakah yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya tidak? Sebenarnya dia nggak ada ya. Oke, jadi kami sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf dan kesalahan dan kata Oke. Berikan tepuk tangan untuk gaya belajar kinestetik. Terus selanjutnya yang gaya belajar membaca menulis ya. Tadi bentuknya artikel. Nanti ini bisa di-scroll ke bawah. Ayo semua kelompoknya maju ke depan terlebih dahulu. Yang lainnya menyimak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok gaya belajar membaca dan menulis ingin mempresentasikan dampak sosial informatika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dharma Nugraha dari absen 23. Saya Jaga Saputra dari absen 5. Saya Wiswadi Logika dari absen 20. Saya Sareka dari absen 1. Informatika adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang pengolahan, penyimpanan, pengambilan, dan penyebaran informasi dengan menggunakan teknologi komputer. Perkembangan teknologi informatika yang pesat dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari cara kita berkomunikasi, bekerja, hingga belajar. Sering dengan semakin canggihnya teknologi, informasi, dan komunikasi, dampak sosial informatika pun semakin luas dan mendalam, mempengaruhi masyarakat dalam berbagai cara. Pada artikel ini kita akan membahas tentang dampak sosial informatika di berbagai aspek kehidupan yang sangat penting. Yang belakang nyimak ya. Oleh para siswa, terutama bagi kalian yang baru mempelajari dunia informatika. Satu, dampak positif informatika. Salah satu dampak yang paling terasa dari informatika adalah kemudahan berkomunikasi, teknologi informatika memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan orang di seluruh dunia dalam waktu nyata. Disimak. Kemajuan dalam aplikasi pemesanan dan email gitu. Kalau dan media sosial lain. Kemudian ini membuka peluang kerjasama antara global dan meluas jaringan sosial.
2. Disingkat aja enggak apa-apa. Informatika, internet juga menjadi tempat berkembangnya informasi yang tidak terverifikasi atau bahkan didapat. Berita yang salah atau menghadapnya ke sana no. Menghadapnya ke sana. Sangat cepat di media sosial dan juga hubungan lanjutan atau bahkan mengikuti sosial. Oleh karena itu, mesti bagi kita untuk bijak dalam menerima dan membagikan informasi secara maya. 3. Dampak sosial informatika dalam kehidupan sehari-hari. Informatika telah mengubah cara orang bekerja. Banyak pekerjaan yang dulunya dilakukan secara manual, ini telah digantikan oleh teknologi. Seperti penggunaan perangkat lunak untuk pengolahan data atau otomatisasi dalam proses produksi. Di sisi lain, muncul pula pekerjaan baru yang berbasis teknologi seperti pengembangan perangkat lunak. 4. Analisis data atau ahli kecerdasan buatan. Para siswa yang menguasai informatika memiliki kesempatan besar untuk berkarir di bidang-bidang Sampai mana ini? 4. Terus Atas dulu. Atas lagi. 4. Menghadapi tantangan dampak sosial informatika, yaitu 1. Batasi waktu penggunaan gadget untuk menjaga keseimbangan antara dunia maya dan dunia nyata. 2. Pastikan informasi pribadi Anda tetap aman dengan cara mengatur pengaturan privasi di media sosial dan aplikasi lainnya. Selalu cek kebenaran informasi yang diterima, terutama berita atau artikel yang beredar di media sosial. 5. Kesimpulan, dampak sosial informatika sangat besar, baik itu positif maupun negatif. Sebagai siswa penting untuk memahami teknologi yang ada di sekitar kita dan bagaimana cara mengelolanya dengan bijak. Dengan memanfaatkan teknologi secara efektif dan bertanggung jawab, kita dapat mengoptimalkan dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam dunia pendidikan, pekerjaan maupun dalam interaksi sosial. Dah. Sekian dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan enggak? Tidak ada, kita tutup. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, awas kabel. Dah, ini presentasi keempat gaya belajar udah dilaksanakan dengan baik ya. Ibu hanya mau ngasih saran, kalau lain kali kalau ada tugas tulisannya agak dibesarin dikit ya. Karena dari belakang tidak kelihatan. Baik yang presentasi ke-1, ke-2, 3 dan ke-4 sama aja ya. Nah, sekarang kita kan udah mempelajari mengenai dampak sistem informatika. Sekarang kalian scan lagi QR code-nya buat menulis refleksi pembelajaran yang dilaksanakan hari ini. Itu bagaimana suasana kalian, bagaimana materi yang diberikan hari ini. Scan, nanti diklik ya buat open tuh QR code-nya. Itu menggunakan Padlet. Ada yang kesulitan buat nyekan? Scan lewat Google Lens bisa. Diisi nanti langsung tampil di Padletnya.
Mari mengisi refleksi pembelajaran hari ini. Ya, kalian ngeklik itu kan ada logo tambah di bawah tengah itu. Itu ditambah terus kalian mengisi refleksinya. Udah masuk. 3, 4. Ini kalian juga bisa mengubah warnanya. Pengisian refleksi 3 menit lagi ya, agak cepat. Refleksi pembelajaran serta suasana kalian ketika diberikan materi dampak sosial informatika. Nah ini teman kalian ada yang banyak love-nya. Gak bisanya karena apa? Tidak bisa disubmit, mana submitnya hilang? Nah, enter gak bisa? Enter gak bisa. Cc, apa ini? Repeat? Belum, masih. Oh ini loh, submit. Oh lah. Kanan atas. Submitnya ada di kanan atas ya. Udah. Sebentar, nunggu teman kalian yang belum. 1 menit lagi ya, agak cepat menuliskan refleksinya. Nah itu kalian bisa melihat refleksi dari teman kalian. Submitnya ada di kanan atas. Bisanya kan? Boleh. Kalau semua udah ngasih refleksinya bilang ya. Bentar. Di bawah ada enggak? Ya ampun Anon, aku suka kamu. Ada di bawah. Kalau nggak di bawah berarti ketumpuk ya. Udah ngisi semua refleksinya. Udah, yang belum siapa angkat tangan? Yang belum siapa? Sangat membantu dan seru. Anon.
Kalau yang nggak muncul di atas berarti ada di bawah ya, nggak nampil di layar proyektor. Udah ngisi refleksi. Ada yang belum? Yang belum siapa? Kalau belum, ditunggu 1 menit lagi. Kalau sudah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Yang belum siapa? Ya, ini ada yang ketumpuk. Enggak hilang, cuma ketumpuk. Bentar. Warnanya apa? Biru, ada biru. Mas Parno siapa Mas Parno? Geser kemana? Yang mana coba lagi? Yang merah Bu. Udah ada? Belum masuk. Itu udah kamu submit belum? Submitnya kanan atas. Bentar. Bentar Bu. Udah? Kalau udah semua ya buat refleksinya. Terima kasih sudah memberikan refleksi pembelajaran hari ini. Selanjutnya kita lanjut ke slide-nya. Lagi-lagi kita menggunakan QR code. Apakah yang belakang kelihatan? Nanti kelihatan nggak Bu nilai-nilainya? Kelihatan. Kuisis kan itu di enggak. 43734900. Nanti untuk waktunya 5 menit ya. Waktu mengerjakan post test 5 menit. Dibaca dengan sungguh-sungguh. Langsung dikerjakan. Kalau pre-test tadi sebelum pembelajaran, kalau post-test setelah pembelajaran. Jadi mengukur seberapa paham kalian mengenai pembelajaran yang Ibu berikan hari ini. 5 menit dari sekarang. Join pakai 43734 900. Empat 37 34 900. Ada 10 soal. Tiga menit lagi. Nah, langsung dikerjakan, langsung disubmit. Nanti nilainya Ibu lihat ada perkembangannya atau belum. Bentar, nunggu temannya dulu ya. Yang udah nunggu temannya dulu ya. Kan itu kalian bisa lihat skornya sendiri. Tadi yang pretest berapa, yang post test berapa. Nanti Ibu lihat ketika semua udah selesai mengerjakan post test.
biar tahu. Satu menit lagi ya. Kalau sudah bilang ya. Ya. Yang udah bilang. Nunggu temannya selesai dulu. Dah. Udah 1 menit lagi, ayo. Ayo. Udah ya. Udah, ayo fokus ke depan lagi. Ini untuk post test. Ini untuk nilai post test. Kebanyakan ada yang udah benar semua. Tadi pretest ada yang dapat nilai 6 ke bawah. Kalau yang post test ini kebanyakan udah 10. Jadi ada kemajuan untuk pembelajaran hari ini ya, teman-teman. Alhamdulillah. Ya. Terus selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini apa aja? Mengerti dampak yang ditimbulkan oleh teknologi informasi dan komunikasi, baik yang positif maupun negatif, sehingga dapat lebih bijak menggunakan teknologi. Gitu. Ada tambahan lagi nggak untuk kesimpulannya yang pembelajaran hari ini? Gimana Mas Indra? Iya bisa. Udah, berarti tadi pembelajaran hari ini mengenai dampak positif dan negatif atas perkembangannya teknologi informasi. Selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya kita nanti membahas mengenai materi PLB ya. Jadi ada praktik lintas bidang. Nanti kalian kelompoknya tetap sama seperti ini dan dikumpulkan minggu depan lagi. Gitu ya? Udah? Kalau udah, kalian siap-siap terlebih dahulu akun Canva-nya di logout. Akun Canva-nya di logout, komputernya dimatikan. Ayo. Di logout dulu, itu diklik, yang PP-nya diklik. Alhamdulillah. Klik. Oh, ke home dulu. Udah ke logout. Kalau udah ke logout, terus komputernya dimatikan ya. Kalau udah dimatikan komputernya.
Udah dimatikan semua komputernya. Komputernya di logout, akun Canva-nya dikeluarkan dan dimatikan. Udah, kalau udah, duduknya siap kembali. Duduknya siap, rapi, kemudian berdoa. Salah satu pimpin doa terlebih dahulu. Mana kita pula? Bentar, nunggu kalian. Sebelum kita mengakhiri segala kegiatan belajar mengajar kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa secara masing-masing. Berdoa. Udah ya, sekian atas pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Ya, Bu. Sama-sama.